Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hoirul Bariyah Harahap dengan NIM 2207111434 dari Prodi Teknik Lingkungan kelas B. Di sini saya akan menjawab soal UTS Kewarganegaraan oleh dosen pembimbingnya, yaitu Pak Nurdiansyah. Jawabannya yaitu negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan dikarenakan sikap saling menghargai, keragaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Poin-poin inilah yang dinilai dapat membantu warga negara menjadi pribadi yang berpikir kritis. Dengan begitu, akan tercipta masyarakat yang berdaya saing dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini dituangkan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam ayat tersebut, kewarganegaraan menjadi mata kuliah tinggi, wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan tinggi bersama agama, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini dibuat untuk perguruan tinggi yaitu untuk mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air. Jawaban soal nomor 2 yaitu PPBN, singkatan dari Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, yang merupakan pendidikan dasar bela negara yang fungsinya untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia, kerelaan berkorban bagi negara, serta memberikan kemampuan awal bela negara. Implementasi PPBN dengan pendidikan formal yaitu pada upaya PPBN dilaksanakan secara bertahap di lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai dengan menengah dan pendidikan luar sekolah termasuk kepramukaan. Yang kedua ada tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan tinggi. Secara khusus sasarannya yaitu membentuk peserta didik agar sadar akan perannya sebagai tunas bangsa di masa mendatang. Jawaban soal nomor 3, pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi ciri mudah yang dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa. Yang ketiga, melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi. Salah satu identitas nasional bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan. Perkembangan bahasa Melayu mendorong rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan itu menggunakan bahasa Melayu, sehingga secara sadar para pemuda menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda II atau kita kenal sebagai Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bahasa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Ketentuan bahasa Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 43. Jawaban soal nomor 4, kasus yang berkaitan dengan masalah demokrasi di Indonesia adalah tragedi Trisakti. Tragedi ini merupakan sebuah peristiwa kelam sejarah demokrasi di Indonesia, di mana terjadi peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demo menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta. Mereka terkena peluru tajam di bagian vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Tragedi Trisakti ini dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi di Indonesia yang mulai goyah pada awal 1998 yang berpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demo besar-besaran, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Aksi ini adalah perwujudan dan implementasi demokrasi yang harusnya berlaku di Indonesia. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit. Pandangan saya terhadap demokrasi yang terjadi di Indonesia ini yaitu, menurut saya pribadi, jika ditinjau dari berbagai masalah yang
terhitung sejak Indonesia merdeka sampai saat sekarang belum dilaksanakan secara baik. Faktor penyebabnya yaitu Indonesia memiliki kehidupan bernegara yang sangat heterogen, sehingga menyebabkan adanya timbul masalah yang perlu diselesaikan. Maka demokrasi Pancasila ini adalah salah satu solusi tentang masalah yang menyangkut hal-hal tentang keberagaman di Indonesia. Jawaban soal nomor 5, jenis-jenis korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis korupsinya diklasifikasikan menjadi 7 kelompok. Tindak pidana korupsi yaitu yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima ada perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh ada gratifikasi. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yang pertama ada upaya pencegahan atau preventif, yaitu menanamkan semangat nasional yang positif melalui pendidikan formal. Yang kedua ada upaya penindakan atau kuratif, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dan diberi peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Yang ketiga ada upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, yaitu dengan cara tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. Yang keempat ada upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Cukup sekian yang bisa saya jawab. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.